Mana nih? Siapa yang mau dihadapi? Mangun, udah mangun. Kamangun. Oh, Kamangun. Apalah Kang, apa Kiai apa? jangan panggil saya Kiai. Panggil JLC saya sudah cukup tuh. Apa mau Jadi, bahas apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin Waalaikumsalam Mas bertanya Raden. Siap. standarnya Bang Mangun itu konsisten tidak? Saya tanya begini nih. Menurut Kang Mangun, kullu itu boleh tidak diartikan setengah? Ini menurut Kang Mangun, bukan menurut kami. Jet. Apa Ustaz? Menurut Kang Mangun, apakah kullu itu boleh diartikan setengah atau bukan setengah, sebagian, atau bahasa lain itu kebanyakan? Halo, Gimana? saya macet tuh kalau ditanya begitu itu. Allah Rabbi. Contoh gini. Orang-orang yang mengatakan kullu bid'ah dhalalah. Orang-orang yang mengatakan kullu di situ maknanya kebanyakan atau sebagian, itu keliru. Atau itu benar menurut Kang Mangun? Sebagian atau Seluruh atau sebagian? yang seluruh. Gitu. Itu maksudnya itu sebelum saya jauh saya mau bertanya dulu ya Ustaz Jelsi. Nanti mungkin saya bisa ketika bisa diuraikan nanti mungkin saya bisa sedikit bisa menjawab ya. Itu kenapa Nabi mengeluarkan hadis qulu bid'atin dolalah? Kenapa Nabi tidak mengeluarkan hadis qulu bid'atin dolalah ila bid'ah hasanah? Betul. Berarti di sini Bapak Mangun. makanya coba uraikan dulu yang dimaksud oleh Nabi qulu bid'atin dolalah ini kemana sih sebetulnya arahnya ini? Nah, benar. Itu yang sedang kita bahas. Jadi ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Bid'ah apa sih? Kan gitu ya. Apa sih yang dimaksud Rasulullah? Kalau hadisnya itu sendiri, itu sebenarnya juga ada dalam khutbahnya Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW khutbah. Ya setiap Jumat. Ya, setiap Jumat dibacakan ya. Namun ada yang khutbahnya itu disertai dengan teks itu, ada juga yang tidak. Nah, jadi kenapa Rasulullah bilang kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat? Harusnya ada kata illa. Ya, Nabi bilang sendiri semua bid'ah sesat. Oke, ini saya uji berarti kullu di sini semua. Oke, perhatikan ini. Jadi sebenarnya hadis itu punya, kalau dibaca lengkap, sebelum kullu bid'atin dhalalah itu ada teks kullu muhdatsatin bid'ah. Kan gitu. Nggak betul nggak Kamangun? Kullu kan ada 3 kullu. Kullu muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. 3. Kulla muhdatsatin, kulla bid'atin, kulla dhalalatin. Betul? Nah, yang saya tanya itu kulla yang pertama. Kulla yang pertama itu teksnya begini. Kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang dibuat itu bid'ah. Benar nggak Kang Mangun? Semua perkara yang dibuat itu bid'ah. Yang dibuat semua perkara baru yang dibuat itu bid'ah gitu. Betul. Setuju nggak? Walaupun artinya ini konteksnya bukan dalam ranah agama ya. Rasulullah tidak menjelaskan sebagaimana yang Kang Mangun sebutkan. Nabi nggak bilang illa, kan gitu. Nabi juga nggak bilang illa fid dunyawi. Nabi juga nggak bilang, kan gitu. Jadi kullunya itu umum. Nabi nggak ngejelasin ini dunia, ini akhirat, agama, ataupun metode, enggak. Kalau memang yang Nabi maksud itu hanya pada perkara ibadah,
Ya, bahkan perkara dunia metode pun tak masalah, perkara agama yang metode pun tak masalah, melainkan perkara agama yang sifatnya ibadah, harusnya Nabi pasti jelasin kullu muhdatsatin fi ibadatin. Nah, bid'ah. Nah, gitu ya. Tapi masalahnya Nabi nggak jelasin. Setuju tidak? Siap. Jadi begini ya, Oke. Makanya kenapa tadi saya bertanya ya, karena Nah, memang yang setuju pertama, atau tidak? Sebentar dulu, saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak nih. Saya makanya kenapa Nabi mengatakan kulu bid'atin dolalah, gitu kan? Nah, sehingga memang timbullah beberapa daripada pendapat para ulama. Apakah hadis ini bersifat umum atau bersifat khusus? Itu dulu kan yang harus dikejar dulu, kan begitu. Kenapa Nabi mengatakan kulu bid'atin dolalah? Kayaknya ini semua bid'ah ini adalah sesat. Betul. Gitu loh. Semua perkara baru juga bid'ah. Nah, apakah dengan kulu bid'atin dolalah ini bersifat khusus kepada urusan praktek ibadah, amaliyah ibadah, atau ini kulu kepada keseluruhan? Kalau menurut Nabi jelasin, gitu loh. Makanya saya agak bingung juga. Nggak bingung. Rasulullah bilang sendiri, Kang Mangun. Rasulullah bilang sendiri, kullu muhdatsatin, semua perkara baru yang dibuat itu bid'ah. Gampang banget. Iya, terus? Berarti semua bid'ah. Kecuali ada teman-teman dari Wahabi bilang, oh nggak semua perkara baru bid'ah. Nggak semua, berarti dikhususin. Hanya sebagian, apa saja yang berupa perkara agama saja, dan perkara agamanya itu pun yang bentuknya ibadah. Jadi yang awal mulanya itu perkara umum, dunia agama dikhususkan agama. Kemudian setelah agama dikhususkan lagi yang hanya bentuk ibadah, yang agamanya metode, tak masalah, kan gitu. Dengan dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang hal perkara duniawi kalian. Padahal Rasulullah tidak pernah menyangkut pautkan hadis antum a'lamu itu dengan hadis kullu muhdatsatin. Nabi nggak pernah sangkut pautkan. Tidak ada satupun ulama sebelum Wahabi yang menggunakan dalil tersebut. Saya minta satu saja. Satu saja ulama yang menggunakan antum a'lamu bi umuri dunyakum untuk membatasi bahwa bid'ah itu tidak mencakup perkara duniawi. Satu saja. Kalau ada ya masalahnya nggak ada. Ustaz, mungkin mereka bingung Ustaz, kulu ini kan ada kulu jami' sama kulu majmu' ya. Kalau jami' tapi itu udah kejauhan. Itu udah kejauhan. Dia dijelasin masalah itu mungkin paham. Saya ragu kalau itu paham. Soalnya itu mantik. Oh, ya udah deh. Bener, bukan maksud saya nggak mau jelasin Bang T. Ya. Tahu nggak alasannya? Itu teman-teman yang lain udah mencoba untuk membahas. Tapi saya lihat nggak masuk gitu. Jadi kayaknya apalagi kan sebagian ini bukan Kang Mangun ya. Sebagian mereka kan anti dengan mantik gitu kan. Anti ya dibilang ilmu kalam lah ini itu. Jadi yang mereka terima aja lah. Soalnya pun kita nggak mau maksa. Soalnya dalil kita banyak gitu loh. Jadi yang mereka mau aja lah, nggak mau ya terserah gitu. Iya. Gitu aja sekarang Mangun. Yai Jian, coba saya mau ada dua pandangan yang memang berbeda ya, dari beberapa ulama yang berbeda menyikapi daripada kulu bid'atin dolalah ini. Ada yang mengatakan bahwa kulu bid'atin dolalah ini dikategorikan secara mutlak, jadi keseluruhan bid'ah itu adalah sesat. Tapi ada juga ulama yang memang mengatakan bahwa mahmudah dan majmumah. Nah, ini saya mau ke Ustadzian nih. Berarti saya jawab. Kayaknya ini wanti-wanti amat gitu loh baginda Nabi ini.
Karena di Betul, setiap betul. Jumat itu baginda Nabi ini memakai ini gitu loh. Betul. Ini Yang ada pesan yang sangat luar biasa loh. Ketika betul. memang hadis ini, ucapan ini dilakukan oleh Nabi diulang-ulang Betul. gitu lah. Apalagi benar-benar. Berarti saya ambil keputusan kesimpulan pertama, Kang Mangun tidak mau menjawab pertanyaan saya. Atau ya. Kedua, adalah. Berarti sepakat dulu Kang Mangun. Kulu pertama sama kulu kedua sama-sama semua ya. Gak ada kata kecuali ya. Sepakat atau tidak? Kalau nggak sepakat di sini dulu disepakatinya. Saya nggak mau nanti bahas kulu bid'ah ini gimana. Wong kulu muhdatsatin saja di antum khususkan juga. Coba sepakat kulu muhdatsatin itu semua atau sebagian? Kalau saya sih sifatnya bersifat khusus. Itu sebagian berarti. Sebagian perkara dibuat, yakni perkara agama yang ibadah saja yang bid'ah. Gitu. Oke, berarti sama-sama mengatakan kulu makna sebagian ya. Jadi artinya ada dasar syariatnya gitu loh. Maksudnya Oh, ada dasar syariat. bukan Nah, yang siapa membuat perkara ulamanya? baru, yang membuat perkara baru dalam perkara ibadah yang tidak ada dasar syariatnya begitu loh maksudnya. Oh, justru Kang Mangun menambah-nambah hadis. Hadisnya itu nggak ada kata-kata tambahan. Kullu muhdatsadin, Iya, muhdatsatin, di dalam hadisnya memang nggak ada, di dalam hadisnya nggak ada. ta'abbudian. Nggak ada kata-kata seperti itu. Ini menambah-nambah juga Kang Mangun. Menambah-nambah Bukan. pemahaman hadis, ini bid'ah juga. Ini gini loh, di dalam sarahnya itu Coba. begini nih. Tahu ya, saya coba Mana untuk Kang Mangun? membaca aja. Apa nama kitabnya? Ini Kang Mangun, jangan bilang syarah. Saya habis loh baca kitab syarah Bukhari Muslim itu. 15 kitab syarah Bukhari Muslim dari abad keempat sampai abad ke-13. 15-nya itu semua sepakat ada bid'ah hasanah. Bahkan sebelum syarahnya Bukhari yang pertama, syarahnya Sunan Abu Daud dari Al-Khattabi juga sama. Apa nih? Oke. Nah, kalau menurut sarah Imam Bukhari, Imam Nawawi gimana terkait dengan kulu bid'atin dolalah ini? Jangan Kan kulu memang itu bid'atin bersifat dolalah khusus. dulu. Kulu muhdatsatin dulu. Kan urutannya gini nih. Kulu muhdatsatin bid'ah. Kulu bid'atin dolalah. Kulu dolalatin finnar. Yang awal mana? Kulu muhdatsatin dulu dong sesuai urutan dari Rasulullah. Coba. Ya, terus. Itu Kang Mangun, teman-teman antum nggak sadar itu. Anda yakin sekali mereka nggak sadar membagi itu. Mereka mengatakan sebagian. Bid'ah. Bid'ah. Wakula wakula bid'atin dolalah. Wakula dolalatin pinar. Betul sekali. Masya Allah. Yang mau disimpulkan terkait dengan ketiga rangkaian ini apa gitu maksudnya? Maksud Ustaz apa? Oke, maksud saya itu begini. Kullu atau kulla di situ sama sebenarnya baris yang beda. Itu kan ada 3. Betul? Nah, Ya. Ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya perkara furu' sih. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, khususnya yang mutaakhirin, ya. Mereka semua sepakat, kullu yang kedua itu maknanya sebagian. Kullu yang kedua itu maknanya sebagian. Nah, teman-teman dari Wahabi itu menolak dengan narasi seperti ini. Kenapa kok diubah-ubah si kullu? Nah, kan gitu. Padahal Rasulullah bilang sendiri semua loh. Apa ulama-ulama Jawa? Padahal yang bilang itu ulama Allah zaman dulu. Jawa aja belum ada. Imam Nawawi orang Jawa. Kan bukan. Sorry ya, ini bukan masuk rasis Jawa. Wahabi yang duluan. Dan lain sebagainya. Mereka menolak mana kullu di situ. Lah, saya tanyakan juga. Kalian membatasi makna kulla yang pertama, tapi kalian nggak sadar. Padahal Nabi bilang semua perkara baru.
Nabi nggak pernah bilang illa fit dunia, nggak ada. Kenapa kalian bilang perkara dunia itu bukan bid'ah? Oh, Nabi ada bilang di hadis yang lain. Oh, berarti itu cocok logi kalian. Kalau seandainya yang Nabi maksud itu perkara agama saja, Nabi udah bilang di hadis kullu itu. Tapi kan bahasanya Nabi nggak bilang. Nah, dan tidak ada pun ulama, tidak ada ulama sebelum Wahabi sependek pengetahuan saya ya, yang mengatakan kulla yang pertama itu sebagian. Kalau ada pun dia mengakui adanya perkara baru nanti. Ada satu, tapi tetap menyelisihi Wahabi. Coba sebentar dulu. Yang diinginkan oleh Ustadz Jian terkait dengan pula muhdasat muhdasatin itu pengennya sebagian begitu. saya, aduh sebentar ya berisik itu. Kan begini nih, kalau diterjemahkan itu semua perkara baru, semua bid'ah itu dolalah, kan begitu? Ya, semua perkara baru itu bid'ah. Jangan dulu gitu, jangan loncat. Setiap perkara baru itu bid'ah. Setiap perkara baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu kesesatan, gitu. Setiap kesesatan itu masuk neraka, kan gitu. Nah, oke. Nah, jadi pertanyaan saya, poin yang ingin ditanyakan ini, apakah kula ini atau kulu ini, baik yang pertama atau di yang kedua, itu bersifat khusus atau bersifat umum, begitu? Begitu. Ya, pertanyaan saya tuh gini, bukan kalian ya, orang-orang Wahabi kan sering bilang, oh, lampu, motor, metode dalam agama itu bukan bid'ah. Bid'ah itu hanya perkara ta'abbudi, perkara ibadah. Itu kan dibatasi. Nah, padahal Nabi nggak pernah bilang hanya khusus pada perkara ibadah. Nabi bilang semua. Kenapa dikhususkan? Nabi bilang kulla muhdasatin, semua perkara baru itu bid'ah. Nah, saya tanya sama antum. Nabi bilang semua perkara baru itu bid'ah. Setuju atau tidak? Bahwa mobil juga bid'ah. Oke, tidak sepakat, saya tidak setuju. Oke, antum menolak hadis, begitu? Bukan masalah menolak hadis. Pertanyaannya begini simpel. Ketika baginda Nabi menyampaikan hadis ini, apakah para sahabat tidak paham dan tidak mengerti? Nabi nggak jelasin. Pertanyaannya begini dulu saja. Pertanyaan begini dulu. Ada tidak para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah kulu yang kau maksud ini kulu keseluruhan atau kulu yang bersifat khusus? Ada nggak para sahabat yang bertanya demikian gitu loh maksudnya? Saya jawab. Kalau narasi atau alasan Bang Mangun, sebentar di mute sebentar. Kalau alasan Bang Mangun mengatakan bahwa apa sahabat nggak tahu makna kulu di situ? Lah, justru sahabat tahu kulu yang kedua itu sebagian. Apa kata Umar, sahabat Umar dan Ibnu Umar? Nikmati hadza bid'ah. Oh enggak. Hadhihi matil bid'ah. Sebentar saya salah bilang. Hadhihi atau hiya sebaik-baik bid'ah. Itu Umar dan Ibnu Umar memahami apa? Bahwa kullu yang kedua itu maknanya kebanyakan. Berarti ada bid'ah yang baik. Jadi kalau alasan antum, apakah para sahabat tidak tahu? Sahabat tahu kullu yang bid'ah yang kedua itu sebagian. Dan itu juga yang diketahui oleh Imam Syafi'i. Itu juga yang diketahui oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian sampai ke kita sekarang. Yang nggak ada, bentar. Bukan pemahaman saya, pemahaman ulama. Justru tidak ada satupun yang saya temukan bahwa tidak yang membantah. Oh, kulla muhdasatin yang awal, kulla muhdasatin itu hanya perkara ta'abudi.
Oh, saya... Nabi atau perkataan sahabat, Ustaz? Oke, berarti lompat ke hadis baru. Enggak, jawab dulu. Oh, enggak. Jawab dulu itu. Oke, itu hadis Nabi. Sunati khulafaur rasyidin itu perkataan Nabi atau perkataan sahabat? Pertanyaannya bukan penjelasan ya. Ini pertanyaan atau minta penjelasan? Iya, itu pertanyaan. Ini pertanyaan. Perkataan Nabi atau perkataan sahabat? Oke, tapi saya akan jawab langsung beserta ada sedikit penjelasan. Boleh? Baik. Silakan. Jadi itu hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun sedikit penjelasannya, Kang Mangun harus ketahui. Itu ada 2 lafadz sunnah. Perhatikan. Alaikum bisunnati, sunnahku, wa sunnati khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnahku dengan sunnah khulafaur rasyidin itu beda. Sunnahku itu sunnah secara istilah usul fikih. Sunnah yang kedua itu sunnah secara bahasa. Jadi nggak bisa disamakan. Siapa yang membagi itu, Ustaz? Siapa para yang alim membagi ulama. itu? Saya mau tanya dulu. La Allah ya Rabbi, ya Allah ya Antum Rabbi. bisa Sebentar cek dulu, dalam... Ustaz. Sebentar dulu. Kita sih jangan melebar begitu. Jadi yang Antum ingin saya poin hadis itu, Kang Mangun. Poin begini nih, Ustaz. Ustaz Jan. Antum nuduh saya begini. Melebar. Antum yang sebutin hadis itu. Ih, gimana sih? Nah, ayo oke. Sekarang begini. Artinya bahwa ketika alaikum bisunati, sunati khulafaur rasyidin, itu perintah atau anjuran? Ada jaringan? Iya, itu alaikum bisunati sunati khulafaur rasyidin itu perintah atau anjuran dari Nabi? Perintah Nabi lah, itu kan wajib. Allah itu faedahnya wajib. Oke. Sekarang begini, ketika Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, gitu kan? Itu bisa gugur nggak dengan hadis yang memang dilontarkan oleh baginda Nabi? Tidak gugur, itu justru sangat nyambung. Kenapa sangat nyambung? Perhatikan penjelasan saya. Makanya saya bilang, hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Itu ada 2 kata sunnah. Sunnah, ketika sunnah itu disandarkan kepada Rasulullah, sunnah itu sebenarnya ada 7 definisi ya. Ketika lafaz sunnah itu disandarkan kepada Rasulullah, maka sunnah itu artinya segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi. Kan begitu dalam usul fikih. Aqwalun Nabi wa af'aluhu wa minhu taqriruhu. Nah, itu bisa cek dalam gaya usul ada. Tapi kalau kata-kata sunnah itu disandarkan kepada selain Nabi, ini maknanya varian. Kalau disandarkan kepada Allah, maka maknanya bisa jadi hukum. Contoh, dalam Al-Quran ada bunyinya yang berbunyi sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Apakah setiap perbuatan, pengakuan, dan perkataan Allah? Enggak. Itu Nabi makna sunnah seperti. Sunnah kalau dinisbatkan kepada Allah, itu maknanya hukum. Jadi ketika disebutin sunnatullah, itu artinya hukum Allah. Nah, ketika kata sunnah ini... Oh, mantu waduh. Aduh. Itu maksudnya melebar apa Bang Mangun? Nggak melebar kemana-mana. Kok melebar kemana-mana? Penjelasannya nyambung kok. Kang Mangun itu gini pertanyaannya. Apakah hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin itu tidak bisa menggugurkan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi hadhihi nikmatil bid'ah? Saya jawab tidak menggugurkan. Kenapa? Karena nggak kontradiksi. Orang yang nggak paham sastra Arab itu akan menganggap kontradiksi. Sebentar Ustaz. Yang membuat tidak kontradiksi itu apanya? Aneh jelasin makanya. Kalimatnya atau perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Makna dari hadis tersebut dan perkataan Umar tersebut tidak kontradiksi. Aneh jelasin, perhatikan. Nah, perkataannya sehingga Umar mengatakan demikian atau perbuatan Umar sehingga Umar mengatakan hal yang demikian. Kalau antum mau dengar, insya Allah antum paham. Mau nggak dengar?
Oke. Jadi kata saya simpel aja dah, nggak mau berpanjangan takut bingung. Kata-kata sunnah itu ketika dinisbatkan kepada para sahabat itu artinya thariqah, metode. Simak ini. Kata-kata sunnah ketika dinisbatkan kepada para sahabat itu artinya thariqah, metode. Rasulullah SAW memerintahkan kita alaikum bi sunnati khulafa'ir rasyidin. Wajib di atas kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa itu sunnah? Metodenya khulafa'ur rasyidin. Itu satu poinnya. Kemudian poin satu, catat. Poin nomor satu, wajib berpegang teguh dengan metodenya khulafa'ur rasyidin. Poin kedua, apa saja sih metode khulafa'ur rasyidin itu? Nah, apa saja sih metode khulafa'ur rasyidin? Dijawab. Salah satu metode khulafa'ur rasyidin, yakni metodenya sahabat Umar, adanya konsep bid'ah hasanah. Itu salah satu metodenya sahabat Umar. Karena Umar dan anaknya Ibnu Umar yang pertama kali mencetuskan adanya konsep bid'ah yang baik dalam perkara agama. Itu sahabat Umar sendiri. Ya, kemudian hal tersebut diteruskan oleh Imam Syafi'i. Jadi orang-orang bahasa alurnya gini, Rasulullah memerintahkan kita berpegang teguh dengan metode Umar. Salah satu metode Umar itu adanya konsep bid'ah hasanah. Secara tidak langsung Rasulullah menyuruh kita berpegang teguh dengan konsep bid'ah hasanahnya Umar. Ya. Makanya jangan potong. Makanya Imam Syafi'i selaku orang yang sangat paham tentang sunnah memahami seperti itu. Nggak ngebantah ini Umar apaan? Lu sok toy atau gimana Umar? Enggak, Imam Syafi'i nggak bilang begitu. Oke, terima kasih. Nggak ada kontradiksi ya. Paham nggak teman-teman? Paham nggak maksud saya tidak ada kontradiksinya? Paham tidak di bawah-bawah? Ini. Nah sekarang begini pertanyaan. Kidemang dan lain paham nggak? Oh kayaknya nggak ada yang paham ini be. Nggak, maksudnya gini. Maksudnya itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu bid'ah hasanah perbuatannya ini ya. Atau itu termasuk sunnah. Begitu loh. Ya itu metode. Itu dikatakan sunnah boleh karena itu sunnah secara bahasa. Pertanyaan saya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika berjamaah sholat tarawih dan melaksanakan 23 rakaat itu termasuk bid'ah hasanah atau itu sunnahnya khulafa'ur rasyidin? Dua-duanya sah. Lah kenapa ketawa? Gimana sih? Dua-duanya sah. Saya kan bertanya. Saya bilang dua-duanya sah. Kalau antum nggak paham hingga ketawa, harusnya antum bertanya. Kok bisa sah, Tengku? Gimana cara sisi sahnya? Saya jelasin. Saya ini, Pak Bangun, saya ini banyak loh dapat referensi dari rumah salaf. Bukan maksud saya sombong ya, ribuan saya temuin loh bid'ah hasanah ulama salaf. Ini nggak bohong. Itu antum belum ketemu bid'ahnya ulama salaf itu sholat sehari 200 rakaat. Antum mungkin belum tahu. Ya, yang jadi permasalahan begini, kalau untuk sholat sehari 200 rakaat ada sholat sunnah mutlak. Mau 1000 rakaat. Masalahnya Nabi nggak contohin, sahabat nggak pernah anjurkan. Kalau sholat sunnah mutlak itu kan tidak terbatas, Ustaz. Masalahnya ulama terdahulu menentukannya. Kan begitu loh. Aduh. Udah gini, maksudnya gini. Sekarang jangan melebar dulu. Antum tadi tertawa. Ya. Antum tadi tertawa. Tak masalah sebenarnya. Tertawa itu gimana, ini diskusi. Antum tadi ketika saya mengatakan, antum bertanya, itu perbuatan Umar, itu sunnah khulafa'ur rasyidin atau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik menurut Umar? Saya jawab dua-duanya sah. Antum terus ketawa. Kalau begitu, begini, saya minta penjelasan antum. Apa definisi sunnat khulafa'ur rasyidin dan apa definisi bid'ahnya Umar itu? Coba. Jadi begini. Kalau saya sih mengutipnya begini, perkataan Sayyidina Umar, pertama, Anda mengatakan perkataan Sayyidina Umar ini gugur
dengan hadis Nabi. Berikan satu saja ulama. Kak Mangun, satu saja ulama yang mengatakan bahwa perkataan Sayyidina Umar ini gugur dengan hadis Nabi. Karena kenapa harus digugurkan? Karena kontradiksi. Satu saja, saya nggak minta banyak. Yang kedua, Kang Mangun, antum harus paham bahasanya ijma sukuti. Apa itu ijma sukuti? Ketika sebuah pemahaman dimunculkan, kemudian ulama sepakat dengan tidak menentangnya. Itu justru kebalikan. Ada tidak sahabat lain yang menentang konsepnya Umar? Kalau ada, berarti nggak sah ijma sukutinya atau kesepakatannya. Karena yang namanya sebentar ingin potong. Karena kalau seandainya konsep bid'ah hasanah itu perkara yang menyelisih hadis Nabi, maka sahabat lain berada di garda terdepan untuk menasihati Umar. Wahai Umar, kenapa engkau membuat konsep baru dalam agama? Bukankah Nabi sudah pernah berkata kullab bid'atin dolalah? Ya. Justru nggak ada sahabat yang Kang Mangun. Anda minta satu ulama Kang Mangun yang mengatakan perkataan Umar itu gugur, satu saja. Satu ulama salaf. Ya. Izin masuk dulu. Oh, silakan. Kalau mau masuk lanjut, sahabat yang lain setelah memang Sayyidina Umar itu lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat senior itu, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa yang perbuatan Sayyidina Umar itu adalah bid'ah hasanah, tidak ada. Bang Mangun, izin masuk bentar ya. Kata Bang Mangun, di perkataan Sayyidina Umar itu gugur oleh hadis Nabi. Jadi kalau yang menggugurkan itu yang kedua, Bang Mangun. Perkataan Nabi dan perkataan Sayyidina Umar itu duluan perkataan Nabi. Jadi kalau yang menggugurkan itu yang kedua. Yang pertama itu tidak menggugurkan. Kalau menggugurkan, wong yang keduanya belum ada. Jadi yang lebih tepat perkataan Sayyidina Umar itu menjelaskan arti hadis kullu bid'atin dolalah secara logika. Kalau tidak dolalah itu apa, Bang Mangun? Kalau tidak dolalah itu hasanah bukan? Makasih ya, terima kasih ya. Nah, saya nggak mau, saya satu saja permintaan saya. Ya, jadi artinya satu referensi Kang Mangun. Saya harap Kang Mangun mengatakan perkataan Umar itu gugur bukan dari kantongnya Kang Mangun. Ini kantongnya bukan bahasa kasar ya, biar bahasa diskusi saja. Jadi begini nih, maksudnya begini. Kalau ada hadis yang memang itu dikeluarkan oleh baginda Nabi, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Apakah layak dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu adalah bid'ah hasanah? Layak yang beliau bilang sendiri. Masa iya sunnahnya Khulafaur Rasyidin dibenturkan dengan bid'ah hasanah? Nggak berbentur Kang Mangun, hanya orang yang sumbu pendek saja yang mengatakan itu berbentur. Ulama-ulama terdahulu tidak ada yang mengatakan berbentur. Cuma Wahabi zaman sekarang yang bilang berbentur. Makanya saya minta sama Kang Mangun, ada tidak ulama salaf satu saja, satu ya Allah, yang mengatakan hadis Nabi dan perkataan Umar itu berbenturan? Satu saja Kang Mangun, ya Allah. Tidak ada yang begitu. Memang cara memahaminya, Ustaz, cara memahaminya. Kalau untuk ulama-ulama terdahulu memahaminya itu bukan bid'ah hasanah. Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu adalah sunnah. Udah. Oke, yang mana? Mana ulamanya sebutin? Mana ulamanya? Sunnah kembali begitu loh. Mana ulamanya sebutin, ulama salaf mana yang mengatakan perbuatan Umar itu bukan bid'ah hasanah? Kalau pertanyaannya begitu, kata saya juga, tunjukkan kepada saya siapa sahabat yang mengatakan yang dilakukan perbuatan Umar itu adalah bid'ah hasanah. Mana? Tunjukkan kepada saya. Beliau sendiri. Loh, tuh kan. Kalau ulama yang mengakui perbuatan sahabat itu bid'ah hasanah, itu Imam Syafi'i ada, ulama salaf. Kita bahas ulama loh. Tadi antum bahas ulama, Anda mengatakan
bahwa ulama-ulama zaman dahulu memahami perbuatan Umar itu sunnah khulafaur rasyidin, bukan bid'ah hasanah. Itu antum bilang ulama terdahulu. Anak minta mana ulamanya? Kan gitu. Sedangkan saya mengatakan bahwa perbuatan Umar itu dikatakan bid'ah hasanah, itu juga dipahami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sendiri bid'ah hasanah gara-gara perkataan Umar. Berarti terbukti di sini sebenarnya siapa yang mengikuti ulama salaf. Betul. Dalam dua kitab. Pertama Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, kedua Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Baihaqi. Dan hal tersebut sahih bahkan dalam pandangan Syekh Ibnu Taimiyah sendiri. Silakan kamu mencari. Atau saya tunjukin aja nih. Kalau di room orang lain. Ayolah teman-teman yang nggak ngomong, jangan saya doang. Namaku, Ustadz namaku, lanjut. Bang Andir, Bang Ujan. Mungkin itu Kak Mangun. Tolong tanya ke teman-teman ya. Kulo yang pertama itu sebagian tuh semua.